Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kelompok dan dinamika kelompok. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Geiska Yosita dengan NPM 2021 1450 0658. Yang kedua ada Gilang Surya Pratama dengan NPM 2021 1450 0663. Yang ketiga ada Fakhri Afifah Fadila dengan NPM 2021 1450 0691. Yang keempat ada Rizky Haji Panggayu dengan NPM 2021 1450 0696. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Sofianti Skapila, dengan NPM 2021 1450 1218 selaku moderator pada kelompok saya. Materi yang akan kami bahas, itu yang pertama ada definisi dan klasifikasi kelompok, yang kedua ada konsep dasar kelompok, yang ketiga ada tahap-tahap perkembangan kelompok, keempat kelompok yang efektif, kelima konflik, dan yang terakhir negosiasi. Next. Untuk materi pertama mengenai definisi dan klasifikasi kelompok akan dijelaskan oleh Giska Yosita. Pada Giska, silakan. Baik, terima kasih Sophie. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dan klasifikasi kelompok. Definisi kelompok. Kelompok merupakan suatu kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan dan saling berinteraksi. Kesamaan ini dapat berupa kebutuhan, minat, aspirasi, latar belakang, tujuan, nilai, norma, atau perilaku. Interaksi yang terjadi antara anggota kelompok dapat bersifat formal maupun informal. Lalu ada klasifikasi kelompok. Menurut Edgar Schein, kelompok dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan kelompok yang sengaja dibentuk oleh para manajer untuk memenuhi tugas khusus yang nyata berhubungan dengan seluruh tugas dan diarahkan untuk tujuan organisasi. Terdapat dua jenis kelompok formal dilihat dari jangka waktunya, yaitu kelompok formal tetap dan kelompok formal sementara. Kelompok formal tetap merupakan badan-badan seperti tim manajemen puncak, unit kerja dalam departemen, kelompok-kelompok staf ahli, dan komite tetap. Kelompok formal sementara merupakan panitia yang dibentuk atas tugas atau kegiatan tertentu. Yang membuat kelompok tersebut bersifat sementara ialah karena memang ditentukan sementara oleh organisasi dan anggotanya bagian dari kelompok yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Lalu kelompok informal merupakan aliansi yang tidak terstruktur atau tidak ditetapkan secara organisasional. Dalam lingkungan kerja, kelompok-kelompok semacam ini terbentuk alamiah sebagai suatu tanggapan terhadap kebutuhan untuk mengadakan kegiatan. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Giska atas materinya. Untuk materi selanjutnya, mengenai konsep dasar kelompok akan dijelaskan oleh Gilang Surya. Pada Gilang Surya, dipersilakan. Baik, terima kasih Sofianti. Selanjutnya ada konsep dasar kelompok. Konsep dasar kelompok memiliki beberapa konsep dasar. Yang pertama itu ada peran. Peran itu dapat disederhanakan jika masing-masing dari Anda memilih suatu peran dan memainkannya secara terus-menerus dan konsisten. Sayangnya Anda diminta untuk memainkan bermacam-macam peran tergantung kepada situasi dan pihak yang dihadapi. Anda dapat lebih memahami perilaku individu dalam situasi khusus jika Anda mengetahui peran apa yang sedang dimainkan oleh orang tersebut. Yang kedua itu ada norma. Norma itu adanya suatu aturan tidak tertulis yang ada di dalam suatu kelompok dan hanya bisa dirasakan bersama-sama oleh para anggota kelompok tersebut. Yang ketiga ada kekohesifan atau kekompakan.
dapat disederhanakan sebagai sejauh mana anggota tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap berada dalam kelompok tersebut. Misalnya, pegawai dalam suatu kelompok kerja yang kompak karena anggota-anggotanya menghabiskan banyak waktu bersama. Selanjutnya, ada ukuran. Apakah ukuran dari suatu kelompok mempengaruhi perilaku kelompok keseluruhan? Jawabannya, pastilah iya. Bukti menunjukkan bahwa kelompok yang lebih kecil lebih cepat menyelesaikan tugas dibandingkan kelompok yang lebih besar. Akan tetapi, jika kelompok tersebut sedang terlibat dalam pemecahan masalah, kelompok yang besar secara konsisten selalu dapat menyelesaikan dengan baik daripada kelompok yang lebih kecil. Selanjutnya ada komposisi. Kebanyakan aktivitas, kelompok memerlukan kemampuan dan pengetahuan yang beragam. Dengan kondisi tersebut, maka akan lebih tepat jika kelompok diisi oleh individu-individu yang beragam. Selanjutnya, yang terakhir ada status. Status merupakan pembedaan dalam strata sosial berkaitan dengan peningkatan gengsi, posisi, atau jabatan di dalam suatu kelompok. Status tersebut mungkin ditentukan Status tersebut mungkin ditentukan secara formal oleh suatu kelompok, yakni ditentukan secara organisasi melalui titel atau gelar. Selanjutnya itu ada tahap-tahap perkembangan kelompok. Tahap yang pertama itu pembentukan. Tahap ini dicirikan oleh banyak sekali ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Tahap kedua yaitu keributan. Tahap yang ini berarti tahap konflik di dalam kelompok atau intragroup. Tahap yang ketiga, tahap di mana berkembang hubungan yang akrab dan kelompok dalam kelompok dan persahabatan, saling mengenal satu sama lain dan mulai mencari mitra kerja. Tahap yang keempat yaitu pelaksanaan. Di titik ini struktur itu telah sepenuhnya berfungsi dan diterima dengan baik. Dan tahap yang terakhir atau yang kelima yaitu peristirahatan. Tahapan ini merupakan tahap terakhir dalam pengembangan kelompok pada kelompok sementara. Dicirikan oleh perhatian ke penyelesaian aktivitas bukannya ke kinerja tugas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Gilang Surya atas materinya. Untuk materi selanjutnya, ada 10 penentu kematangan suatu kelompok yang akan dijelaskan oleh Fakhria Afifah. Pada Fakhria dipersilakan. Baik, terima kasih Sofianti. Untuk selanjutnya itu ada 10 penentu kematangan suatu kelompok. Yang pertama itu ada mekanisme umpan balik. Adalah untuk kelompok yang telah matang memiliki umpan balik yang sangat baik, sedangkan kelompok yang belum matang umpan baliknya buruk. Yang kedua itu ada pengambilan keputusan, yang dimana untuk kelompok yang telah matang memiliki pengambilan keputusan yang berdasarkan masukan dari tiap divisi, sedangkan untuk kelompok yang belum matang pengambilan keputusan cenderung terpusat pada pemimpin. Yang ketiga itu ada kekompakan, yang dimana untuk kelompok yang telah matang sangat kompak, sedangkan untuk kelompok yang belum matang tidak atau kurang kompak. Yang keempat itu ada prosedur operasional, yang dimana untuk kelompok yang telah matang fleksibel, sedangkan untuk kelompok yang belum matang itu kaku. Yang kelima itu ada penggunaan sumber daya anggota, yang dimana untuk kelompok yang telah matang sangat baik, sedangkan untuk kelompok yang belum matang sangat buruk. Yang keenam itu ada komunikasi, yang dimana untuk kelompok yang telah matang sangat jelas, sedangkan untuk yang kelompok yang belum matang itu sangat tidak jelas. Yang ketujuh itu ada goal, yang dimana untuk kelompok yang telah matang memiliki umpan balik diterima oleh anggota kelompok, sedangkan untuk kelompok yang belum matang telah tidak diterima anggota kelompok. Yang kedelapan itu ada kewenangan, yang dimana untuk kelompok yang telah matang memiliki mandiri, sedangkan untuk kelompok yang belum matang belum mandiri. Yang kesembilan itu ada partisipasi kepemimpinan, yang dimana untuk kelompok yang telah matang memiliki tinggi, sedangkan untuk kelompok yang belum matang itu rendah. Yang terakhir itu ada penerimaan pandangan dari kelompok minoritas, yang dimana untuk kelompok yang telah matang memiliki tinggi, sedangkan untuk kelompok yang belum matang itu rendah.
Untuk selanjutnya itu ada kelompok yang efektif. Kelompok yang efektif diperlukan organisasi untuk menyelesaikan tugas yang penting. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah kolaborasi yang manis atau sinergi yang bertujuan untuk menjadikan organisasi yang kompetitif dan mencapai tujuannya dalam jangka panjang. Ada 5 kunci pembentuk kelompok yang efektif, yaitu yang pertama ada task atau pembagian tugas, yang dimana pembagian tugas tergantung kepada permintaan tiap kelompok. Permintaan secara teknis sebuah kelompok meliputi rutinitas kerja, tingkat kesulitan, dan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada sasaran, penghargaan, dan sumber daya, yang dimana sasaran yang tepat, sistem penghargaan yang sesuai, dan sumber daya yang cukup merupakan komponen yang penting untuk mendukung pencapaian. Terus yang ketiga itu ada teknologi, yang dimana teknologi digunakan untuk menyelesaikan segala jenis tugas dan pekerjaan kelompok. Penggunaan teknologi juga akan mempengaruhi cara anggota kelompok dalam berinteraksi. Yang keempat itu ada karakteristik anggota, yang dimana untuk mencapai keberhasilan dalam kelompok diperlukan kemampuan dan kompetensi untuk memecahkan masalah kelompok. Yang terakhir itu ada ukuran kelompok, yang dimana ukuran dari sebuah kelompok dapat ditentukan dari jumlah anggota yang dapat menentukan keefektifan dari kelompok tersebut. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Fakri atas penjelasannya. Nah, selanjutnya materi mengenai konflik akan dipaparkan oleh Rizky Haji. Kepada Rizky Haji dipersilakan. Terima kasih Sofianti. Saya akan menjelaskan tentang konflik. Konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Ciri-ciri konflik yaitu terdapat dua pihak yang terlibat pertentangan, lalu timbul pertentangan dalam perebutan tujuan, peran, dan nilai norma yang berlawanan. Lalu muncul interaksi untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan pihak lain. Lalu munculnya tindakan saling berhadapan. Yang terakhir, munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, kekuasaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pandangan konflik. Ada 3 pandangan konflik. Yang pertama ada pandangan tradisional. Pandangan tradisional menganggap semua konflik buruk. Konflik dipandang secara negatif dan disinonimkan dengan istilah kekerasan, perusakan, dan ketidakrasionalan demi memperkuat konotasi negatifnya. Konflik memiliki sifat dasar yang merugikan dan harus dihindari. Pandangan tradisional ini menganggap konflik sebagai hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan antara orang-orang, dan kegagalan para manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi para karyawan. Lalu ada pandangan hubungan manusia. Pandangan hubungan manusia menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam semua kelompok dan organisasi. Dan yang terakhir ada pandangan interaksionis. Pendekatan interaksionis mendorong konflik atas dasar bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan dan inovasi. Lalu ada jenis-jenis konflik. Jenis konflik ada 5. Yang pertama ada konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Lalu ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan ataupun keinginan. Lalu ada konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Lalu ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja, dan manajemen perusahaan merupakan 2 macam bidang konflik antar kelompok. Yang terakhir ada konflik antara organisasi. Contoh seperti di bidang ekonomi di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Rizky Haji atas penjelasannya. Nah, selanjutnya mengenai dampak konflik akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dampak konflik itu ada dua. Yang pertama itu ada dampak positif, itu meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan. Yang kedua, meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif. Yang ketiga, meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antar pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi. Yang keempat, semakin berkurangnya tekanan-tekanan intrik yang dapat membuat stres, bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. Yang kelima, banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya melalui pelayanan pendidikan, pelatihan, dan konseling dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semua ini bisa menjadikan tujuan organisasi tercapai dan produktivitas kerja meningkat, akhirnya kesejahteraan karyawan terjamin. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, meningkatkan jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan mangkir pada waktu jam-jam kerja berlangsung. Kedua, banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. Ketiga, banyak karyawan yang sakit-sakitan, sulit untuk konsentrasi dalam pekerjaannya, muncul perasaan-perasaan kurang aman, merasa tertolak oleh teman ataupun atasan, merasa tidak dihargai hasil pekerjaannya, timbul stres yang berkepanjangan yang bisa berakibat sakit tekanan darah tinggi, MAH, ataupun yang lainnya. Yang keempat, seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran dari atasan. Yang kelima, meningkatnya kecenderungan karyawan yang keluar masuk dan keluar masuk dan ini disebut dengan labor turnover. Kondisi semacam ini bisa menghambat kelancaran dan kestabilan organisasi secara menyeluruh karena produksi bisa macet. Kehilangan karyawan potensial waktu tersita hanya untuk kegiatan seleksi dan memberikan latihan dan dapat muncul pemborosan dalam cost benefit. Selanjutnya ada manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah suatu hasil. Hasil tersebut yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan. Hal positif, kreatif, bermuafakat atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah, atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berpotensi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Selanjutnya ada negosiasi. Apabila strategi dalam manajemen konflik tidak berhasil menyelesaikan persoalan, maka dilakukan negosiasi. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang atau jasa dan berupaya menyepakati nilai tukar barang atau jasa tersebut. Istilah perundingan dapat diganti dengan tawar-menawar. Ada dua strategi tawar-menawar. Yang pertama, distributif. Perundingan ini terjadi bila ada perselisihan antara masing-masing pihak dan hasilnya memberikan kemenangan bagi satu pihak dan kekalahan pihak lain. Yang kedua, ada integratif. Perundingan integratif berfokus pada solusi kreatif yang memadukan kepentingan masing-masing pihak dan menghasilkan keuntungan bersama. Ada 4 taktik memenangkan negosiasi. Yang pertama, orang jahat dengan orang jahat. Maksudnya adalah sesuaikan dengan lawan yang Anda hadapi dalam perundingan, baik itu status, latar belakang, jenis kelamin, dan usia. Yang kedua, ada penambahan keperundingan. Taktik ini meminta tambahan perundingan setelah kesepakatan dicapai, sama halnya dengan mahasiswa yang meminta tugas tambahan dari dosen untuk mendapatkan nilai tambahan. Yang ketiga, ada libatkan orang ketiga. Anda tidak dapat selalu beranggapan jika ada yang menang maka ada yang kalah, karena selalu ada alternatif di antara keduanya. Sebagai contoh, terjadi negosiasi pembelian tanah. Penjual mengatakan harga sudah pas, tidak bisa kurang, dan harus tunai, sedangkan pembeli inginnya boleh harga tetap asal diangsur. Nah, akhirnya mendapat jalan buntu, tetapi
Ketika ada orang tua dari penjual yang mengizinkan diangsur, maka terjadilah kesepakatan diangsur. Yang terakhir, mengurangi perbedaan. Teknik ini biasanya dilakukan ketika negosiasi sudah benar-benar mengalami jalan buntu. Masing-masing pihak yang terlibat dalam perundingan mengurangi tuntutan dan perbedaan antara mereka serta mulai mencari persamaan dalam merumuskan suatu solusi. Apabila Anda telah mengetahui dan mempelajari taktik tersebut, namun hasilnya kurang memuaskan, berarti Anda perlu untuk meningkatkan efektivitas negosiasi. Sekian materi mengenai kelompok dan dinamika kelompok dari kelompok kami. Apabila ada materi yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Don, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.